Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hanif Adam Setiawan dan Torik Al-Fadil ingin mempresentasikan tentang strategi pertahanan Indonesia di era reformasi dari zaman Presiden Baharudin Yusuf Habibie hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Baik, kita langsung mulai saja. Era reformasi di tahun 1998 menjadi penanda penting bagi transformasi pertahanan Indonesia. Sekaligus itu merupakan faktor internal Indonesia dalam melakukan reformasi. Pasalnya, salah satu dari tuntutan dari reformasi 1998 adalah pencabutan dua fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Dalam ranah praktis, tuntunan dua fungsi ABRI terwujud dalam pemisahan Polri, Polisi Republik Indonesia, dan juga TNI, Tentara Nasional Indonesia. Polisi memiliki tugas utama yaitu dalam menjaga keamanan, dan TNI juga mempunyai tugas utama yaitu sebagai menjaga pertahanan negara. Perubahan ini tentu saja berdampak pada perubahan doktrin militer yang selama ini dianut hingga pada modernisasi senjata atau alutsista. Nah, kemudian di sini saya mengutip beberapa beberapa poin dari suatu ilmuwan yaitu Douglas J. Murray dan Paul R. Viotti menyebutkan faktor yang mempengaruhi kebijakan atau pertahanan suatu negara adalah diantaranya ada 4 hal, yaitu ada kondisi lingkungan internasional, kemudian tujuan atau strategi dan doktrin kekuatan militer negara, yang ketiga proses pembuatan pertahanan, dan yang keempat adalah kehadiran isu-isu baru. Nah, kemudian jenis ancaman yang datang merupakan suatu hal penting bagi seseorang pemimpin untuk meneruskan kebijakan pertahanannya. Dengan ancaman yang berbeda, berkembang dan berkurang. Nah, yang kita akan bahas di materi pada saat ini adalah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh keempat presiden, ya, totalnya dari zamannya Baharudin Yusuf Habibie hingga zamannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kita akan membahas tentang kebijakannya, terus dampak kebijakan tersebut, dan tentu saja apa yang dihasilkan dari kebijakan-kebijakan tersebut, ya. Singkatnya seperti itu. Dan untuk pembahasannya kita akan lanjut ke pemateri selanjutnya, yaitu tutorial apabila. Jadi saya di sini akan melanjutkan strategi pertahanan di era masanya Presiden Habibie. Mungkin masa kepemimpinan era Habibie ini memang sangat singkat, tergolong singkat, yaitu dari tahun 1998 hingga tahun 1999. Jadi di sini Baharudin Yusuf Habibie atau yang akrab biasa disapa dengan Habibie adalah salah satu presiden yang percaya bahwa pertahanan nasional erat kaitannya dengan fungsi TNI. Jadi bagi Habibie sendiri, TNI adalah alat terbaik dalam pertahanan nasional. Meski peran TNI sempat buram pada masa pemerintahan Orde Baru, di mana Soeharto memberikan kuasaan dui fungsi bagi TNI, namun dengan hadirnya Habibie pada masa reformasi telah berhasil mengembalikan fungsi TNI sebenarnya. Jadi kan waktu pas masa Soeharto dulu itu kan TNI itu mempunyai kekuasaan dui fungsi, yaitu TNI juga berhak di politik dan juga di pertahanan. Jadi di masanya era Habibie ini, jadi diubahlah sistem dui fungsi tersebut, yang mana waktu itu TNI itu hanya fokus kepada pertahanan negara saja. Jadi di dalam politik dia tidak ada lagi kekuasaannya dalam politik. Terus melalui TAP MPR nomor 7/MPR/2000 tentang pembiasaan TNI dan Polri. Jadi tentang peran TNI dan Polri. Jadi kan di masa Habibie ini juga dicetuskan juga, ya, ada Polri, itu Polisi Republik Indonesia. Tentang pertahanan negara Habibie membersihkan penyelewengan kekuasaan yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru. Habibie menghilangkan peran TNI dalam bidang sosial politik, karena baginya pion utama pertahanan nasional adalah TNI. Nah, itu tadi yang seperti saya sudah sampaikan sebelumnya. Jadi di masa Habibie ini ya tidak banyak ya perubahan tentang pertahanan di negara Indonesia khususnya, hanya singkat saja dilihat, karena dilihat juga dari masa kepemimpinan Habibie ini sangat singkat, yaitu 1 tahun, dari tahun 98 hingga 99.
Terus lanjut ke presiden yang keempat, yaitu presiden kita Abdurrahman Wahid atau yang biasa disapa dengan Gus Dur. Jadi presiden ini dari Gus Dur juga memangku jabatan yang tergolong singkat, ya. Jadi singkat juga, yaitu dari tahun 99 hingga tahun 2001. Sama juga dengan Habibie, memang tergolong singkat. Tapi banyak juga yang terjadi perubahan di dalam pemerintahan Gus Dur ini. Jadi Gus Dur ini berhasil memperbaiki kelembagaan pemerintahan Indonesia pada masa itu. Kelembagaan yang sempat tidak terarah pada pemerintahan Orde Baru yang juga berusaha diperbaiki Habibie, kemudian dilanjutkan oleh Gus Dur. Pada masa pemerintahannya TNI benar-benar telah berada pada jalurnya, dalam artian TNI kembali menjalankan fungsinya di bidang pertahanan keamanan, di mana urusan sipil dikembalikan pada tempat semula. Nah, jadi waktu pas di masa Gus Dur ini dah betul-betul terarah, dah berada pada jalurnya gitu TNI itu. Jadi betul-betul di pertahanan keamanan, di mana urusan sipil dikembalikan pada tempat semula. Selanjutnya Gus Dur juga berhasil mengatur fungsi kelembagaan Departemen Pertahanan. Dia juga telah menciptakan Dephan, ya singkatannya, atau Departemen Pertahanan, yang pada masa pemerintahan Orde Baru menyatu dengan markas besar TNI. Hal ini ditunjukkan dengan diangkatnya Menteri Pertahanan dari kalangan sipil. Jadi dari kalangan sipil itu jadi waktu pas masa itu Menteri Pertahanannya itu diangkat dari orang sipil, bukan dari orang TNI, yang bernama Profesor Dr. Juwono Sudarsono. Dengan pengangkatan ini dalam majalah Warta Departemen Pertahanan masa awal pemerintahan Gus Dur dinilai berhasil oleh beberapa pengamat politik, setidaknya impian untuk merevisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tentang ketentuan pokok pertahanan negara Indonesia. Terus pada bidang pertahanan juga Gus Dur juga direalisasikan baru pada tahap perbaikan kelembagaan pemerintahan. Namun demikian, Gus Dur merupakan salah satu pemimpin Indonesia yang menggaungkan betapa pentingnya sektor kemaritiman. Jadi di masa Gus Dur ini juga maritim itu sangat penting bagi Gus Dur. Jadi beliau juga menciptakan DKP, singkatannya DKP atau kepanjangannya itu Departemen Kelautan dan Perikanan, yang sebelumnya digabungkan dengan Departemen Pertanian. Jadi bergabung itu sebelumnya. Jadi waktu pas masa pemerintahan Gus Dur mengangkat Surono Kusumadjaya untuk menjadi menteri DKP ini, jadi Departemen Kelautan dan Perikanan ini. Bahkan pemerintahan Gus Dur pada masa itu juga berorientasi pada pulau-pulau kecil terluar dengan dibentuknya satu direktorat khusus yang menangani pulau-pulau kecil terluar dan pesisir pantai. Direktorat tersebut kemudian dinamakan Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau bisa disingkat dengan Dijen KP3K. Terus lanjut ke presiden yang kelima. Presiden kita yang kelima yaitu Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri. Pada dasarnya kepemimpinan presiden ini Presiden Megawati ini di Republik Indonesia ini sama dengan Gus Dur, ya. Sama juga itu dengan Gus Dur, dengan Habibie waktu pas masa pertahanannya itu, untuk memperbaiki pertahanan. Sama-sama untuk menetapkan bahwasanya TNI itu memang betul-betul untuk mempertahankan negara, tidak ada sangkut paut dengan seperti dui fungsi tadi, menghilangkan doktrin dui fungsi. Di masa Megawati ini dia tidak terlalu untuk ini, TNI itu tidak untuk di politik TNI, tapi tetap di dui fungsi, tapi tetap di pertahanan gitu. Jadi setelah menjadi presiden, Megawati tidak melakukan perubahan kebijakan pertahanan yang terlalu menonjol. Jadi masa pemerintahan ini tidak terlalu menonjol lah. Namun anak presiden pertama Republik Indonesia ini berhasil mengukuhkan kebijakan pertahanan Indonesia ke dalam undang-undang. Jadi itu waktu itu tertulis di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Pembuatan undang-undang tersebut berdasarkan kepada revisi yang berhasil diusung pemerintahan Gus Dur. Terus kebijakan yang tertuang dalam undang-undang tersebutlah yang kemudian menjadi cikal bakal baik definisi, tujuan, peran, fungsi, sasaran, dan pelaksana pertahanan negara. Selain menjadikan Indonesia negara yang aman bagi rakyatnya dan membangun perdamaian dengan negara lain, kebijakan pertahanan ini juga memasukkan aspek geografis Indonesia yang adalah negara kepulauan. Jadi waktu pas itu kan ditetapkan bahwasanya negara Indonesia itu negara kepulauan. Terus dalam kebijakan pertahanan tersebut, TNI ditempatkan sebagai komponen utama pertahanan yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Jadi TNI itu tuh
menjadi komponen utama dalam sistem pertahanan. Ya, di bawah komponen utama itu ada komponen cadangan, ada juga komponen pendukung. Terus kebijakan tetaplah kebijakan operasional, kebijakan tersebutlah yang seharusnya diterapkan. Namun oleh karena hadirnya isu-isu lain seperti bom Bali yang terjadi pada tahun 2002, jadi keberpihakan TNI kemudian hampir sepenuhnya disalurkan terhadap isu tersebut. Jadi pada tahun yang sama juga, di bulan Desember tahun 2002, Indonesia mengalami kekalahan dalam rangka memperebutkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dengan Malaysia gitu waktu itu ya. Jadi kan Pulau Sipadan dan Ligitan ini berhasil dimenangkan oleh dimenangkan oleh negara Malaysia. Meski hal tersebut tidak sepenuhnya kesalahan pemerintah Megawati, namun pemerintahannya kemudian memulai beberapa langkah progresif, yakni penamaan pulau-pulau tak berpenghuni. Jadi di masa Megawati ini juga dia menamakan pulau-pulau yang tak berpenghuni ya. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Hanif Adam. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Kita akan lanjut ke presiden yang ke-6 Ya. yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Meski dikenal sebagai presiden yang cukup tenang, terutama dengan pembawaan dengan kebijakan luar negerinya, yaitu adalah Brilliant Friend and Zero Enemy. Kita lihat dulu backgroundnya si Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini. Beliau adalah sosok militer ya, pejuang militer. Kalau misalnya antum kemarin waktu semester 1 SA tuh ada pemandunya, tentaranya itu bilang Pak SBY ini adalah siswa terbaik Akmil karena jabatannya dia sudah sampai presiden gitu. Nah, kemudian dari latar belakang tersebut ya pasti tidak jauh-jauh, yang pasti diutamakan juga pasti pertahanan gitu kan. Kemudian pada masa pemerintahan SBY ini kelembagaan pertahanan semakin menduduki posisi yang paling tinggi dan dalam kursi pemerintahan. Beberapa keluaran kebijakan pertahanan SBY dari sektor yang paling kecil adalah dengan dilegitimasinya Universitas Pertahanan atau yang biasa disebut UNHAN sebagai salah satu cara menata Kementerian Pertahanan atau Kemenhan. Kemudian selain itu, pemerintahan SBY juga melalui Kementerian Pertahanan juga telah mengeluarkan berbagai kajian strategis jangka menengah dan jangka panjang. Kajian strategis tersebut diantaranya adalah kajian pertahanan tahun 2007, kemudian poster pertahanan 2007 ya, dan buku putih pertahanan 2008 dan lain sebagainya. Kemudian selain itu, ide kebijakan pertahanan yang sebagian besar berbicara tentang peningkatan alutsista atau senjata dan kualitas TNI ini bagi SBY adalah bukan untuk mengembangkan paradigma pertahanan yang agresif, tetapi untuk menjalani peran sebagai alat pertahanan negara yang paling utama. Kemudian seperti Megawati ya, melanjutkan ini sebenarnya kayak melanjutkan tren atau melanjutkan estafet kepemimpinan dan politik Megawati, kepemimpinan Megawati. TNI bukan saja sebagai alat pertahanan negara, tapi juga membawa kepentingan nasional Indonesia serta turut mengambil bagian dari operasi perdamaian seperti yang yang dilakukan di area perbatasan gitu, atau enggak sebagai Special Force PBB gitu. Kemudian melalui buku Pertahanan Indonesia pada masa pemerintahan SBY disebutkan ada 3 kebijakan yang menjadi fokus utama Presiden SBY, yaitu 1. Membangun kemampuan penangkalan, yang kedua pengarahan kekuatan pertahanan untuk menghadapi ancaman militer dan non militer, yang ketiga adalah membangun kerjasama hubungan. Dengan dinamika hubungan internasional sedemikian kompleks dengan berbagai ancaman yang bukan saja secara tradisional tapi juga non tradisional, maka sebenarnya upaya peningkatan alutsista dan kualitas TNI masih dianggap jauh dari cukup, dan batas-batas negara menjadi semakin kabur dengan adanya berbagai kepentingan yang dijalankan lewat laut, terutama di wilayah Asia Pasifik. Angkatan Laut yang menurut mantan KSAL Laksamana Bernhard Sondak adalah penanda bahwa Indonesia sendiri adalah merupakan negara maritim yang masih berada jauh di bawah negara-negara Asia Pasifik pada umumnya. Kemudian keterpihakan pertahanan pada masa pemerintahan SBY terhadap wilayah perbatasan merupakan salah satu bentuk transfer dari ide Menteri Pertahanan pada saat itu yang menjabat, yaitu Pak Juwono Sudarsono sebagai salah satu pejabat sipil di bidang pertahanan pada masa pemerintahan Gus Dur. Juwono sadar betul pentingnya maritim bagi Indonesia.
Dengan hilangnya kepedulian Indonesia terhadap maritim, masa pemerintahan SBY ingin kembali dengan progresif, yakni dengan mengkolaborasikan kebijakan pertahanan dengan sektor kemaritiman atau perbatasan. Adapun peraturan-peraturan yang dilakukan Indonesia itu sangat signifikan ya, sehingga membuat Indonesia ini sangat kondusif peraturan dan ketentuan politiknya terhadap maritim ataupun pertahanan itu sendiri. Kemudian meski kebijakan SBY terhadap pulau-pulau kecil, terluar dan perbatasan telah memiliki perkiraan bagi Indonesia, namun jika dilihat dari keterlibatan Indonesia dalam forum internasional, nyatanya Indonesia itu sendiri belum, pada pemerintahan SBY ini belum mempresentasikan kebijakan pertahanan yang dibuat pemerintah. Perbatasan mengambil posisi penting dalam agenda kerjasama bilateral Indonesia dengan negara tetangga. Contohnya apa ya? Konfrontasi perbatasan Malaysia yang paling sering kita dengar ya, yaitu menurut forum internasional yang Indonesia dianggap belum mempresentasikan itu. Kemudian cukup untuk pemerintahan Indonesia. Jadi kita lanjut ke dalam kesimpulan. Jadi terlihat dari setiap presiden itu ada yang sama ya, ada yang sama dalam segi pertahanannya gitu. Terutama yang persamaan yang dapat dilihat di sini dari keempat presiden ini adalah bahwasanya sama-sama meletakkan fungsi TNI itu benar-benar di pertahanan nasional gitu. Dan di masanya Habibie pertama kali dicanangkan bahwasanya TNI ini tidak boleh lagi mempunyai kekuasaan dua fungsi di politik dan juga pertahanan, tidak boleh. Jadi harus tetap betul-betul pertahanan nasional. Terus di masa Gus Dur juga diperkuat lagi, di masa Megawati dan di masa SBY juga demikian. Terus dapat juga kita lihat di masa Gus Dur juga telah terciptanya DKP, yaitu Departemen Kemaritiman dan Perikanan. Di situ juga salah satu kepedulian dari presiden terhadap pertahanan di maritim. Terus di masa Megawati juga dapat kita lihat ya, bahwasanya Megawati ini juga tetap seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya mempertahankan TNI pada tugasnya, yaitu mempertahankan nasional, keutuhan nasional. Terus yang mana juga di masa Megawati juga kalah ya, masuk pada masa pemerintahan Megawati, Indonesia mendapat hasil putusan Mahkamah Internasional yang bahwa Pulau Sipadan dan Legitan menjadi bagian dari Kepulauan Malaysia itu tadi. Terus jadi gara-gara Sipadan dan Legitan ini di masa Megawati ini direbut oleh Malaysia. Jadi hal ini kemudian menjadikan Indonesia membuat beberapa kebijakan terkait pulau-pulau kecil terluar. Ya, seperti tadi yang saya jelaskan juga, bahwasanya Megawati menamakan pulau-pulau kecil yang di luar. Terus di masa pemerintahan SBY juga banyak juga telah dibuat ini ya, Kementerian Pertahanan juga telah mengeluarkan berbagai kajian strategis jangka menengah dan jangka panjang, yaitu kajian strategisnya antara lain adalah Doktrin Pertahanan 2007, Postur Pertahanan 2007, Buku Putih Pertahanan 2008, Strategic Defense Review atau SDR pada tahun 2008, SDR 2011, dan Kebijakan Minimum Essential Force atau MAF. Nah, jadi kalau misalnya ditanya pertahanan mana yang lebih kuat, kembali lagi setiap masa itu pasti berbeda-beda gitu, pasti berbeda-beda ancamannya gitu, pasti berbeda-beda ancamannya. Pada masa Soekarno begini, pada masa Soeharto begini, hingga pada masa SBY juga begini gitu. Bahkan di masa Soeharto itu kan harus menghadapi musuh dari dalam gitu pada masa Soeharto. Di masa Habibie ini juga itu terkait dengan pemulihan negara yang waktu itu ya mulai agak tidak stabil gitu. Juga hingga masa SBY pasti berbeda-beda. Jadi cukup sekian dari presentasi kelompok kami tentang strategi pertahanan di era reformasi, khususnya pada era Presiden Habibie hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kami meminta maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.